Mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Masih bersama Kang Odoy Channel yang saat ini masih berada di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Setelah di episode yang lalu kita bertemu di Desa Margamulya, ya sahabat. Untuk sekarang kita berada di Desa Margamukti. Perjalanan dari Kecamatan Cimahi menuju Desa Margamukti sungguh sebuah perjalanan sangat menyenangkan, walaupun sedikit kekhawatiran karena terjalnya jalan. Namun keindahan di kanan kiri jalan terlihat, nampak indahnya pesawahan dan ladang milik masyarakat yang menghampar hijau begitu indah, dihiasi dengan bukit-bukit yang tinggi menjulang di sekelilingnya. Sesampainya di Desa Margamukti, sahabat, kita saat ini akan menguak tentang sejarah Desa Margamukti, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Oke, sebelum lanjut, silakan sahabat yang baru gabung, baru menemukan channelnya Kang Odoy, silahkan untuk like, komen, dan subscribe-nya sebagai dukungan agar channel Kang Odoy tetap berkembang, dan jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video yang terbaru tentunya dari Kang Odoy yang selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, berbicara tentang Desa Margamukti, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, ini ada sesuatu yang istimewa dari Desa Margamukti, karena ternyata setelah Kang Odoy mendapatkan informasi, Desa Margamukti ini adalah salah satu desa di kecamatan wilayah Kecamatan Cimahi yang masih kental dengan adat istiadat dahulunya. Gimana kisahnya? Oke, kita simak saja. Inilah kisah awal mula sejarah Desa Margamukti. Pada zaman dahulu, Desa Margamukti namanya bukan Margamukti, melainkan Desa Cijurei. Nah, ketika itu diganti dengan nama Desa Margamukti karena mempunyai arti marga itu artinya jalan dan mukti artinya kemakmuran, atau yang bisa diartikan jalan menuju kemakmuran, begitu sahabat. Nah, pada zaman dahulu Desa Margamukti ini mempunyai kepercayaan untuk menyediakan sesaji atau sesajen ketika ada hajatan, musim panen tiba, atau sedekah dan lain-lain. Dan mungkin ada sebagian masyarakat yang masih melestarikan adat kebiasaan seperti ini. Seperti pada bulan Muludan atau yang sekarang kita biasa diistilahkan dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, biasanya mengadakan sedekah atau menyediakan makanan di masjid-masjid, di musola, atau di balai desa. Inilah yang ada di Desa Margamukti, sahabat. Nah, setiap musim kemarau panjang, masih tentang kebiasaan kepercayaan masyarakat Desa Margamukti, ketika musim kemarau panjang tiba, ini masyarakat Desa Margamukti dahulu selalu mengadakan ritual atau yang biasa kita sebut dengan nama munjung. Nah, dengan cara berdoa dan membawa makanan atau sesaji ke makam keramat yang sekarang kita sebut yaitu makam Dawolong, itu sahabat. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang kebiasaan tersebut sudah mulai hilang, dan kebiasaan tersebut sekarang ketika musim kemarau tiba biasanya diganti dengan sholat istisqo di lapangan. Nah, ini sebuah perpindahan atau sebuah pergantian adat kebiasaan yang lebih baik, sahabat ya.
Terus ada lagi di dusun Dogdog. Nah, ini dusun Dogdog ini dusunnya jauh dari sekitar 500 meter dari Balai Desa Margamukti ya. Masyarakat setempat di dusun Dogdog ini punya kebiasaan ketika ada pengemis datang ke rumah ini untuk meminta-minta, ada kebiasaan untuk memberikan sedekah atau uang, karena masyarakat dusun Dogdog di Desa Margamukti ini mempunyai keyakinan ketika mereka tidak memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta, konon katanya gunung atau pasir yang mengelilingi dusun Dogdog ini akan runtuh atau longsor. Jadi sampai sekarang masyarakat dusun Dogdog ini masih selalu memberikan sedekah kepada orang yang suka meminta-minta atau kepada pengemis. Terus ada lagi kebiasaan di dusun Cimanggu. Di Cimanggu ini mempunyai kebiasaan ketika ada seorang ibu hamil atau melahirkan, masyarakat dusun Cimanggu mempunyai kebiasaan untuk menunggu ibu serta anak bayi yang baru dilahirkan selama selang waktu kurang lebih 40 hari. Karena dipercaya masih ada makhluk gaib yang akan mengganggu si bayi dan ibunya yang telah melahirkan. Mungkin di daerah kita juga masih ada ya yang biasa kita sebut dengan teluh gitu ya. Entah seperti apa itu benar atau tidaknya walau alam, tapi itu udah adat istiadat di daerah-daerah kita mungkin berbeda-beda ya. Dan inilah salah satunya di dusun Cimanggu, Desa Margamukti, Kecamatan Cimahi. Dan selanjutnya sahabat, ada lagi keyakinan masyarakat Desa Margamukti ini mempunyai keyakinan ketika hari Selasa dan hari Sabtu ini tidak boleh membuang sampah. Ini ada lagi ya. Jadi ketika hari Selasa dan hari Sabtu itu masyarakat Desa Margamukti ini tidak boleh membuang sampah. Sedangkan hari Senin dan hari Sabtu ini tidak boleh mengeluarkan atau menjual beras atau padi atau hewan ternak. Nah, ini sahabat ya, ada kebiasaan-kebiasaan unik yang sampai sekarang di Desa Margamukti masih dipertahankan, dan ini patut kita hargai karena ini adalah merupakan tradisi yang merupakan kekayaan budaya lokal gitu ya. Setiap perantau setiap perantau yang akan berangkat usaha ini jarang menggunakan hari Sabtu, karena konon katanya hari Sabtu ini merupakan larangan bulan dan naftu 6. Nah, ini masih dipertahankan kebiasaan seperti ini karena pada zaman dahulu nih sahabat, sebagian besar masyarakat Margamukti ini mempunyai adat istiadat kepercayaan, yaitu pada bulan-bulan tertentu tidak diperkenankan punya hajat, seperti misalkan pernikahan atau hitanan, terutama pada bulan Sapar dan bulan Hapit. Konon katanya kalau dilanggar akan terjadi malapetaka bagi orang yang mempunyai hajatnya. Nah, ini mungkin di kita juga masih banyak ya yang masih menggunakan hitungan-hitungan bulan yang tidak dipakai untuk hajatan, sahabat. Terus menjelang tanam padi, di setiap sudut pematang sawah diberi sesaji berupa nasi tumpeng berukuran kecil dan lainnya. Begitu juga ketika terus ada lagi kebiasaan atau adat istiadat Desa Margamukti yang mungkin di sebagian desa-desa kita juga masih ada ya. Kepercayaan penduduk Desa Margamukti, setiap menjelang hajatan baik pernikahan ataupun hitanan, calon pengantin ini diharuskan ziarah ke makam orang tua sehari sebelum hajatan dilaksanakan. Nah, kemudian memasang sesaji baik di rumah, sumur, di tempat lainnya, dan sudah dilakukan oleh sesepuh atau punduh desa. Nah, terus ada lagi setiap ada orang yang meninggal nih sahabat, mungkin kita juga ada yang masih pakai ya. Setiap ada orang yang meninggal, sebelum dibawa ke pemakaman ini sanak saudara almarhum
atau sanak saudara orang yang meninggal ini supaya sulup atau nyulup. Nyulup itu berjalan 3 kelilingan ya, 3 keliling di bawah keranda mayit yang sedang dipikul. Mungkin ada ya, di kita juga masih ada seperti itu. Nah, itulah sahabat adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Desa Margamukti, Kecamatan Kecamatan Cimahi maksudnya, Kabupaten Kuningan. Nah, Desa Margamukti ini merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Cileya yang ada di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Desa yang berdiri pada tanggal 9 Januari 1892 ini diberi nama Cijurei yang terdiri dari 50 RT dan 10 RW dan 6 dusun ya. Jadi pada tahun 1944 Desa Cijurei ini diganti dengan nama Desa Margamukti. Itulah sahabat ya. Jadi awalnya Desa Cijurei, kemudian pada tahun 1944 menjadi nama Desa Margamukti. Nah, sahabat, untuk berikutnya Kang Odai mohon maaf kepada Bapakku Desa Margamukti, Bapak Jumhadi beserta Pak Ulis juga jajarannya apabila dalam penyampaian narasi sejarah Desa Margamukti ini kurang lengkap, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali di episode berikutnya bersama Kang Odai Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.